Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian ngerasa ragu waktu dengar bunyi klik di sabuk pengaman roller coaster? Biasanya kita cuma anggap itu parno doang ya, tapi buat beberapa orang, keraguan itu adalah firasat terakhir mereka. Nah, kali ini kita bakal lihat nih, gimana satu kesalahan kecil aja bisa berujung fatal. Siap-siap ya untuk merinding, karena setelah nonton video ini, cara kalian melihat wahana ekstrim gak bakal pernah sama lagi. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Salah seatbelts. Ternyata slogan The Happiest Place on Earth nggak berlaku untuk kejadian yang satu ini ya. Ada sejarah kelam banget di Disneyland pada tahun 1984 yang akan bikin kamu tuh merinding waktu naik wahana. Lokasinya di Matterhorn Bobsleds, sebuah roller coaster gunung buatan yang terkenal banget pada masa itu. Korbannya adalah Dolly Young, 47 tahun, yang ceritanya pergi ke Disneyland di tahun 1984 lalu bareng teman-temannya dengan niatan untuk liburan senang-senang. Tapi waktu keretanya lagi ngebut di dalam terowongan gelap, terjadilah mimpi buruk. Kereta luncur yang punya kecepatan 43 km per jam ini malah bikin dia tuh keluar dari kursinya dan jatuh tepat di jalur rel sebelah. Bagian paling horornya, ada kereta lain yang lagi meluncur kencang ke arahnya. Keluarga di dalam kereta itu sempat mengira kalau tubuh Dolly yang tergeletak tuh cuma manekin ataupun boneka properti. Tapi begitu sadar itu manusia, si bapak di kereta langsung teriak nyuruh anak-anaknya tutup mata. Namun jelas semuanya terlambat. Dia tewas seketika di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana kepalanya mengalami cedera fatal akibat tergencet begitu luar biasanya. Dan kacaunya, sehari setelah kejadian itu, wahana ini langsung dibuka lagi untuk umum. Disney cuma bilang kalau mereka bikin perubahan ke wahananya, tapi detailnya nggak pernah dibuka untuk publik. Nomor 7. Lepas dari rel. Pernah gak sih kalian tuh naik roller coaster terus ngebatin begini? Ini beneran aman gak sih? Nah, ketakutan itu kejadian beneran di Denmark, tepatnya di wahana Cobra Tivoli Friheden. Ini wahana benar-benar definisi red flag berjalan sih. Ya bayangin aja, pada tahun 2008 waktu baru buka, gerbong depannya pernah copot dan bikin 4 orang cedera parah. Ya logikanya kalau begini mah harusnya udah di stop dong ya. Tau-taunya malah diperbaiki dan juga lanjut beroperasi. Akhirnya deja vu maut pun kejadian lagi di 14 Juli 2022. Waktu keretanya lagi melaju, tiba-tiba terdengar suara besi patah yang keras banget. Kali ini giliran gerbong paling belakang yang putus dan juga ngegantung lepas dari relnya. Akibatnya tuh fatal banget. Seorang remaja cewek umur 14 tahun tewas karena terlempar, sementara temen di sebelahnya yaitu cowok 13 tahun terluka di tangannya. Gara-gara ini, pihak taman bermain akhirnya sadar kalau wahana ini emang produk gagal dengan cacat struktur yang sama. Besok harinya, si Cobra langsung dibongkar total dan ditutup selamanya. Ya menurut aku sih telat banget ya sadarnya, nyawa udah melayang malah baru bertindak. Nomor 6. Terpental dari kursi. Niat hati mau healing bareng keluarga, malah jadi momen paling traumatis seumur hidup. Kejadian tahun 2013 di Six Flags Texas ini benar-benar definisi mimpi buruk sih. Waktu itu, Ibu Rosa Esparza naik wahana legendaris Texas Giant, roller coaster yang emang terkenal curam dan juga liar. Nah, sebelum berangkat, Rosa sebenarnya udah feeling gak enak sih ya, gara-gara pengaman di pahanya itu kerasa longgar dan cuma bunyi klik sekali. Bedanya sama orang lain tuh bunyinya 2 kali. Tapi jelas, petugas juga nggak serta tetap nyalain wahananya. Sialnya, waktu wahananya tuh mulai jalan, dalam sekejap Rosa terpental dari kursi, jatuh, nabrak balok besi, serta mendarat di atap terowongan wahananya. Yang lebih sedihnya lagi, 2 anak Bu Rosa tuh ngeliat kejadian ini, dan mereka lah yang teriak minta tolong waktu wahananya selesai 1 putaran. Saat ditemukan pun kondisi Rosa udah parah banget ya, karena pemadam kebakaran butuh waktu 1 jam untuk nyari tubuhnya ada di mana. Waktu diinvestigasi, pihak taman tuh ngotot sistemnya tuh normal, dan gak ada bangku yang bisa kebuka sendiri sehingga nyalahin pihak pabriknya. Tapi pihak pabrik juga gak mau nanggung kesalahan itu, dan nyalahin petugas operatornya dong. Ujung-ujungnya gak ada satupun pihak yang ditahan ataupun resmi disalahkan. Gimana keluarga Rosa berhasil menyelesaikan gugatannya dengan dikasih uang damai yang menurut rumor sekitar ratusan juta rupiah. 2 bulan kemudian wahana ini buka lagi dengan nambahin sabuk pengaman ekstra. Ya wahananya mungkin aman sih sekarang, tapi trauma anaknya pasti seumur hidup kan itu. Nomor 5. Astroda patah.
20 orang yang naik wahana Fujin Reijin 2 di Expoland Osaka pasti nggak akan pernah nebak ya kalau stand up roller coaster yang bikin penumpangnya berdiri itu berujung anjlok dari relnya. Bayangin waktu lagi meluncur naik sekitar 40 meter di atas tanah, gerbong keduanya tuh mendadak anjlok dan juga miring parah banget. Usut punya usut, ternyata as roda yang gerbongnya tuh patah sehingga Yoshinoko Gawara, yaitu mahasiswi berumur 19 tahun yang naik wahananya itu, sampai kelempar ke pagar pengaman. Dalam sekejap, jelas ya, dia langsung meninggal. Namun keretanya tuh sempat masih jalan 1 km sebelum akhirnya berhenti total. Nasib penumpang lain pada luka-luka semua dari mulai cedera ringan sampai serius. Nah, setelah diselidiki, ternyata Expoland tuh nggak pernah melakukan perawatan di tahun 2007 itu, dan as rodanya pun nggak pernah diganti selama 15 tahun. Mereka tuh cuma ngecek secara visual dan asal bilang kalau kondisinya tuh masih oke aja. Ya, gara-gara kejadian ini, Expoland tuh langsung sepi serta berujung bangkrut di tahun 2009. Nomor 4. Gara-gara berdiri. Sebelumnya, kita kan udah bahas ya kalau ada roller coaster yang bikin penumpangnya tuh pada berdiri. Nah, roller coaster di King's Dominion yang dikasih nama The Shockwave sebenarnya sama juga sih. Kebetulan nih, cowok berusia 20 tahun yang bernama Timothy Van yang menjadi korbannya. Awalnya normal banget kok, tapi mendadak Timothy tuh kelihatan gelisah, goyang-goyang dan berusaha ngelepasin diri dari situ ya. Masalahnya, mendekati akhir lintasan atau tepatnya di tikungan 180 derajat, waktu dia beneran berhasil ngeluarin satu tangan, Timothy tuh malah berujung terpental keluar dari keretanya. Tentunya sebelum pihak medis datang, nyawa Timothy udah nggak bisa diselamatkan karena kepalanya kena benturan yang kenceng banget. Dan plot twistnya waktu mainannya tuh dicek, ternyata semua pengaman masih terkunci serta berfungsi normal. Itu artinya ini semua terjadi gara-gara ulah Timothy sendiri. Tragis banget ya. Nomor 3. Gerbong anjlok. Di tahun 2019, taman hiburan legendaris di Meksiko bernama La Feria Chapultepec, Mexico bisa dibilang tuh lumayan terkenal banget di kalangan masyarakat sana. Hari itu, pengunjung pun rame banget. Dan mungkin 90% dari mereka pada semangat ya untuk naik wahana roller coaster yang dikasih nama Quimera. Masalahnya, sebenarnya tuh wahana ini udah ada riwayat masalah perawatan. Dan benar aja kan, waktu hari itu mainannya dijalankan, gerbong belakangnya ada yang anjlok, kebalik, dan copot total dari rangkanya. Wah, dua penumpang pun langsung lempar dari ketinggian 10 meter dan mereka pun dinyatakan meninggal di tempat karena kena benturan di kepala. Di saat yang sama, dua cewek di gerbong katanya tuh ngalamin luka-luka juga. Setelah dilakukan investigasi, ternyata ada komponen di as rodanya yang patah sehingga gerbongnya tuh bisa lepas seperti itu. Meskipun pihak polisi langsung nutup seluruh taman bermainnya, tapi aslinya mah udah banyak pelanggaran keselamatan yang dilakukan mereka, namun entah kenapa tetap boleh beroperasi. Dan semenjak kejadian ini viral, tamannya langsung resmi ditutup selamanya. Nomor 2. Wahana di mall. Kalau dari tadi musibah roller coaster tuh selalu di outdoor, kali ini ada tragedi roller coaster tapi di dalam mall. Jadi ceritanya di tahun 1986 lalu, West Edmonton Mall ramai didatangi pengunjung karena di dalamnya ada roller coaster Mindbender. Wahananya tuh bisa bikin kalian ngebut 100 km per jam dan muter sebanyak 3 kali. Wah, puyeng banget kan tuh. Ironisnya, sehari sebelum tragedi, sebenarnya tuh wahana ini baru aja lolos inspeksi keselamatan. Tapi waktu dinaikin Rod Chaiko sama 3 temennya, entah kenapa nih, waktu lagi loop ketiga, 4 baut penting di sistem rodanya gagal fungsi. Sehingga gerbong paling belakang yang dinaiki mereka langsung goyang banget. Keempat penumpang itu pun langsung kelempar sejauh 9 meter, di mana keretanya juga sempat melambat, mundur, dan berakhir nabrak tiang beton besar. Chaos banget ya pada waktu itu. Pas tim penyelamat datang pun mereka menemukan 3 orang yaitu David, Tony, dan juga Cindy meninggal di tempat. Sedangkan Rod, dirinya masih dikasih selamat walaupun 2 kakinya tuh hancur total. Lalu tulang rusuk, bahu, panggul, sampai punggung bawahnya pun remuk semua. Untuk bisa jalan aja dia tuh butuh waktu berbulan-bulan loh. Dan setelah diinvestigasi ternyata kecelakaan ini terjadi karena ada cacat desain di sistem roda sekaligus kurangnya perawatan. Nomor 1. Ketabrak saat inspeksi.
Dan terakhir, ada kejadian tragis yang melibatkan roller coaster bernama Orient Express di Taman Hiburan Worlds of Fun, Kansas City. Jadi di tahun 1981, wahana ini tuh favorit orang-orang banget ya. Apalagi bagi orang yang emang suka main wahana ekstrim. Nah, kebetulan di hari ramai pengunjung, ada seorang pekerja bernama William Hedgecote yang lagi bertugas untuk inspeksi rutin, untuk ngecek rel serta sistemnya apakah masih bagus apa enggak. Tapi entah gimana caranya, inspeksi yang harusnya dilakukan waktu mesinnya tuh mati total ini, malah nggak dilakukan kayak gitu. Alhasil, salah satu kereta Orient tuh ngebut, masuk tikungan dengan kecepatan penuh, dan nabrak William yang lagi ngecek-ngecek di sana ya teman-teman. Aduh, nggak kebayang sih ya sedih keluarga bapak ini tuh gimana. Dan sejak kejadian ini, Orient Express nggak pernah dibuka kembali karena tim penyidik menemukan ada kegagalan besar di sistem komunikasi mereka. Kepergian William jelas dianggap sebagai titik balik dunia taman hiburan untuk lebih ngetatin soal SOP mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.